Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kapujarianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas data, di mana uji kualitas data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas sendiri itu berfungsi untuk mengetahui kevalidan data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Terdapat dua dasar pengambilan dari uji validitas. Yang pertama itu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Dimana jika nilai R hitungnya itu lebih besar dibandingkan R tabel, maka data itu dinyatakan valid, dan sebaliknya jika nilai R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, itu dinyatakan tidak valid. Selanjutnya itu dengan melihat nilai signifikan, dimana apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, itu data yang dinyatakan valid, dan apabila itu lebih besar daripada 0,05, itu dinyatakan tidak valid. Langsung saja kita masuk ke tutorial atau cara mengujinya pada SPSS. Nah, di sini diketahui kita mengambil data dari 20 responden, di mana Y-nya itu adalah minat beli, X1-nya itu adalah iklan, X2-nya itu harga, X3-nya itu kualitas produk, X4-nya itu promosi, dan X5-nya itu brand awareness. Nah, untuk mengujinya sendiri, itu yang pertama kita blok terlebih dahulu dari Y sampai dengan total. Lalu kita copy. Lalu kita pergi ke SPSS. Lalu kita paste. Nah, setelah data itu terpaste atau tersalin, itu selanjutnya kita pergi ke variabel view. Lalu kita ganti pada bagian name ini tuh menjadi nama itu sesuai yang ada di Excel. Nah, setelah diubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini adalah cara untuk menguji validitasnya itu pada SPSS. Caranya yaitu dengan menekan analyze, lalu kita pilih correlate, dan kita pilih yang bagian bivariate. Di sini agar memudahkan, kita langsung saja Ctrl A, lalu kita pindahkan ke bagian kolom variabel. Setelah itu, yang Y-nya ini kita kembalikan lagi. Nah, baru kita pastikan pada kolom correlation coefficient-nya itu bagian persennya itu sudah dicentang, dan juga di test of significance-nya itu bagian tulisannya itu juga udah dicentang. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini kita langsung dapat hasilnya. Adapun untuk cara membaca tabelnya itu, percent correlation itu merupakan R hitung, significant itu merupakan cell itu merupakan signifikansi, dan itu adalah jumlah sampel atau jumlah responden yang kita ambil tadi. Nah, tadi ada dua dasar pengambilan dalam uji validitas. Yang pertama itu yang dapat langsung kita lihat dan perlu mencari adalah dari signifikansinya, dimana apabila dia itu lebih kecil daripada 0,05 itu maka dinyatakan valid, tapi apabila lebih besar daripada 0,05 itu dinyatakan tidak valid. Kita lihat di bagian significance yang total. Nah, kita dapat lihat di sini di bagian signifikansinya itu kecil dari 0,05, sehingga semua data ini itu dinyatakan valid. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Sebelum itu, untuk mencari R tabel sendiri, itu kita pergi ke Excel lagi. Nah, kita tuh perlu untuk mencarinya dengan cara mencari derajat kebebasan atau DF-nya dengan rumus N kurang 2, di mana N itu jumlah responden atau jumlah data yang kita ambil, yaitu 20. 20 dikurang 2 sama dengan 18, dan tingkat signifikan yang kita ambil adalah 0,05.
Kita langsung saja masuk ke Airtable, lalu kita lihat. Nah, di sini terdapat bahwa Airtable-nya itu adalah 0,4438. Sehingga apabila kita bandingkan dengan R hitung yang sudah dihitung tadi, di mana apabila kita membandingkan R hitung dengan Airtable, apabila R hitungnya itu lebih besar daripada Airtable, data itu dinyatakan valid. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa setiap datanya itu lebih besar daripada 0,4438, sehingga data-data yang kami ambil ini dinyatakan valid. Seperti itu untuk uji validitas. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas front batch alpha yang bertujuan untuk melihat apakah kuesioner itu memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Dimana menurut Wiratna Sujarweni itu nilai cross batch, apabila nilai cross batch alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6 itu dikatakan reliable. Akan tetapi apabila nilai cross batch alpha-nya itu di bawah kurang dari 0,6 itu dikatakan tidak reliable. Nah, untuk mengujinya itu kita pergi ke SPSS di bagian datanya tadi, lalu kita tekan kembali analyze, lalu kita pilih bagian scale dan kita pilih yang reliability analysis. Sama seperti tadi, kita kontrol aja lebih agar mempermudah, lalu kita pindahkan ke bagian kolom item. Nah, di sini kita hanya mengambil data X-nya saja sehingga Y dan juga totalnya itu kita kembalikan seperti semula. Nah, langkah selanjutnya itu kita pencet statistik. Lalu kita pilih scale if item delayed. Setelah itu kita tekan continue. Menekan continue, pastikan di modelnya itu sudah pastikan di bagian modelnya itu telah alpha, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita langsung dapat hasil dari front batch alpha-nya atau reliability-nya, di mana reliability-nya itu 0,996, sehingga itu lebih besar dibanding 0,6, sehingga datanya itu dianggap reliable. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nela Khairani Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Baiklah, langkah pertama itu kita masukkan data kita ke SPSS. Nah, di sini saya sudah masukin datanya ya teman-teman. Untuk variable view dengan namanya itu sudah saya ganti menjadi X dan Y. Begitu juga dengan labelnya itu sudah saya ganti. Terus data view-nya juga sudah saya masukkan dari Excel yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk mendistribusikan suatu data itu normal atau tidak. Uji normalitas juga bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, ada 3 bagian data yang dari uji normalitas yang harus dilakukan. Yang pertamanya itu adalah histogram, yang kedua Peplet, yang ketiga itu Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara mengujinya itu kita buka data view, lalu kita pilih analyze, lalu kita pilih bagian regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini dan di sini yang bagian independennya itu mulai dari X1, X2, X3, X4 dan X5, sedangkan dependennya itu yang Y. Nah, sekarang kita masukin dulu X1 sampai X5-nya. X2, X3, X4, lalu yang terakhir itu adalah X5. Nah, yang variabel dependennya kita masukin yang bagian Y. Nah, lalu di bagian variabel Y-nya ini kita pilih bagian statistik yang di sebelah kanannya ini. Kita pilih bagian statistik.
Habis itu kita centang bagian collinearity diagnostic. Habis itu kita tekan continue. Setelah itu kita pilih bagian plots. Nah, kita pilih yang Y-nya itu adalah spread, yang Y-nya itu adalah spreadsheet, yang X-nya itu adalah spread. Baiklah, kita masukin dahulu yang spreadnya ke bagian X. Nah, setelah itu kita centang bagian histogram dan juga normal probability plot. Nah, habis itu kita pilih continue. Nah, selanjutnya kita pilih save. Setelah itu kita pada bagian residualsnya kita centang yang bagian unstandardized. Nah, setelah dicentang kita pilih continue dan kita pilih OK. Oke, nah akan muncul nih data-data yang kita butuhkan. Nah, pertama kita uji dulu histogramnya. Nah, uji histogram ini dikatakan normal apabila kurvanya itu berbentuk lonceng seperti ini, teman-teman. Nah, di mana loncengnya itu tidak melenceng ke kanan dan juga tidak melenceng ke kiri. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa berdasarkan grafik hitungan bahwa datanya itu tuh berdistribusi normal karena memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng dan juga tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Oke, selanjutnya itu kita uji p-plotnya. Nah, uji p-plot ini dikatakan normal apabila titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal. Nah, seperti yang kita lihat bahwa p-plot kita ini titik-titiknya itu kan mengikuti garis diagonal nih. Nah, sehingga kita dapat interpretasikan bahwa grafik p-plot yang ada ini titik-titiknya itu berada di sekitar dan mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Oke. Selanjutnya kita uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Oke, yang pertama kita buka dulu data view yang ada di SPSS. Nah, setelah itu kita pilih bagian analyze. Nah, kita pilih yang non-parametric test. Habis itu kita pilih yang legacy dialog. Habis itu yang one sample KS. Oke, sudah. Habis itu kita pindahkan yang brand awareness-nya, yang X5-nya ke test variable list. Kita pindahkan dulu, kita masukkan dulu X5-nya ke test variable list. Habis itu kita pilih OK. Nah, akan muncul nih one sample Kolmogorov-Smirnov-nya, yang dimana Kolmogorov-Smirnov itu dikatakan normal jika tingkat signifikannya itu lebih dari 0,05 dan dikatakan tidak normal jika sebaliknya. Nah, dapat kita lihat dari data Kolmogorov-Smirnov yang kita peroleh bahwa datanya itu adalah 0,0543 yang dimana itu tuh lebih besar daripada 0,05. Nah, dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baiklah, terima kasih. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Syaratnya yaitu yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,1. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Dan juga yang kedua yaitu jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Jadi, kita lihat pada data yang sudah kita temukan, kita lihat pada kolom toleransinya, pada baris toleransinya, kita lihat di sini, yaitu pada X1 yaitu iklan, itu kita mendapatkan angka sebesar 0,041, di mana 0,041 itu lebih kecil kan daripada 0,1. Jadi dapat disimpulkan pada iklan kita teruji multikolenialitas.
Lalu pada X2 yaitu harga, kita mendapatkan angka yaitu 0,017 dan di mana 0,017 juga lebih kecil daripada 0,1. Dapat disimpulkan pada harga itu juga teruji multikolenialitas. Lalu pada kualitas produk kita mendapatkan nilai 0,003 di mana 0,003 juga lebih kecil daripada 0,1, maaf. Jadi dapat disimpulkan pada kualitas produk kita juga teruji multikolenialitas. Lalu pada promosi juga kita mendapatkan 0,003 di mana 0,003 juga lebih kecil dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa di promosi juga teruji multikolenialitas. Lalu pada brand awareness kita mendapatkan nilai 0,004 di mana 0,004 juga lebih kecil daripada 0,1. Lalu dapat disimpulkan pada brand awareness kita juga teruji multikolenialitas. Lalu selanjutnya kita lihat di tabel yang fifth. Di tabel yang fifth ini kita lihat di X1 yaitu iklan. Terdapat di datanya kita dapat yaitu 24,559. Di mana 24,559 itu lebih besar daripada 10. Jadi pada iklan ini juga teruji multikolenialitas. Lalu pada harga di X2-nya kita mendapatkan nilai 60,115. Di mana 60,115 juga lebih besar daripada 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga itu teruji multikolenialitas. Lalu pada kualitas produk kita mendapatkan nilai 302,908. Di mana 302 itu lebih besar daripada 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas produk juga teruji multikolenialitas. Pada promosi kita mendapatkan nilai 306,920 di mana 306 itu lebih besar daripada 10. Dapat disimpulkan bahwa promosi juga teruji multikolenialitas. Lalu pada brand awareness kita mendapatkan nilai sebesar 245,272. Di mana 245 itu lebih besar daripada 10. Dan dapat disimpulkan bahwa pada brand awareness juga teruji multikolenialitas. Jadi pada data kita ini semua data teruji multikolenialitas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Data tidak dikatakan heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan juga di samping kanan kiri angka 0 pada sumbu Y. Jadi, kita lihat pada data di sini terdapat titik-titik yang menyebar. Kita lihat titik-titiknya itu berada pada di atas angka 0 dan juga di bawah angka 0. Lalu di kanan angka 0 dan juga di kiri angka 0. Jadi titik-titiknya ini tidak jelas atau tidak beraturan, dan maka dapat disimpulkan bahwa data kita ini tidak teruji heterokedastisitas. Jika teruji, maka titik-titiknya ini hanya terkumpul pada satu tempat saja. Jadi titik-titiknya ini tidak menyebar. Pada data kita, titik-titik ini menyebar, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi uji heterokedastisitas. Oke, selanjutnya itu adalah uji autokorelasi. Nah, sebelum kita mengetahui apakah dia lolos uji korelasi atau tidak, kita pencet lagi ke analisis. Kita pencet regresi, lalu kita ke linear. Nah, di sini statistiknya kita ubah, kita centang yang Durbin Watson. Kita continuekan dan oke kan. Nah, di sini kita dapat nilai Durbin Watson-nya itu adalah 1,747. Nah,
Uji korelasi ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan dalam penggunaan pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Nah, syarat lolos uji korelasi itu adalah nilai dari DW ini harus lebih kecil dari DL atau nilai DW-nya ini harus lebih besar dari 4 kurang DL. Nah, sebelum kita mengetahui apakah dia lulus uji korelasi atau tidak, kita buka tabel Durbin-Watson yang 5%. Nah, di sini ada tabel Durbin-Watson yang 5%. Nah, karena kita menggunakan X-nya itu ada 5, maka kita fokus ke yang K5. Nah, di sini data kita mengetahui bahwasanya data kita ada 20, maka kita fokus ke yang 20 dan K5. Di sini kita dapat DL-nya itu adalah 0,7918 dan DU-nya adalah 1,9908. Nah, apakah dia lolos atau tidak sesuai dengan tabel Durbin-Watson dan syaratnya itu? Tadi nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,747. Ternyata itu lebih besar dibanding nilai DL-nya yaitu 0,7918, maka dia tidak lolos uji korelasi. Karena untuk menentukan uji korelasinya itu lolos atau tidak, DW-nya itu harus lebih kecil dibanding DL. Nah, apakah dia masuk ke kategori tidak lolos atau malah ke kategori yang tidak dapat disimpulkan? Kita lihat, untuk kategori tidak lolos, harus DU-nya itu lebih kecil dibanding nilai DW, dan DW itu harus lebih kecil dari nilai 4 kurang DU. Di sini kita mengetahui bahwasannya nilai DW-nya itu adalah 1,747 dan DU-nya tadi adalah 1,9908. Maka dia tidak lolos uji korelasi juga, maka dia termasuk tidak dapat disimpulkan. Nah, karena itu tidak dapat disimpulkan, maka ada namanya teori Ghazali. Nah, dalam teori Ghazali ini, untuk menentukan apakah dia lolos uji korelasi atau tidak, nilai Durbin-Watsonnya itu harus kurang dari -2 atau lebih dari +2, itu lolos uji korelasi. Kalau antara -2 sampai dengan +2, nah itu tidak lolos korelasi. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya nilai Durbin-Watsonnya itu adalah 1,747, maka dia di antara -2 sampai dengan +2. Maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai Durbin-Watsonnya itu tidak lolos uji korelasi. Nah, selanjutnya itu adalah uji analisis berganda. Nah, di sini udah didapatkan 20 data. Nah, kita tinggal pencet analisis. Setelah itu kita masuk ke regresi dan kita pencet yang linier. Nah, untuk dependennya yaitu minat beli atau Y, sedangkan independennya itu keseluruhan dari X, dari X1 sampai X5. Nah, totalnya itu kita keluarkan. Kita okekan. Terus didapatlah di sini hasil dari regresinya. Nah, untuk uji analisis berganda yang koefisien determinasi kita lihat dari model summary-nya. Ini ada dari adjusted R-square-nya itu kita dapat 0,969, yang dimana di sini berarti brand awareness, iklan, harga, kualitas produk, promosi mempengaruhi minat beli sebesar 0,969 atau 96,9%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian, terima kasih.
Nah, setelah kita mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka kita akan melakukan yang namanya output uji F atau simultan. Nah, ini nih untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, di mana model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikannya itu kecil dari 0,05. Kita lihat di tabel ANOVA, diketahui nilai signifikannya itu 0,001, sehingga seluruh variabel independen yaitu iklan, harga, kualitas produk, promosi, dan juga brand awareness secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau minat beli. Ini nih karena nilai signifikannya itu kan 0,001, itu lebih kecil dari 0,05 yang merupakan syaratnya. Setelah kita melakukan uji F, selanjutnya kita akan melakukan pengujian T atau hipotesis, uji hipotesis. Yang mana ini nih untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Ada beberapa kriteria dari satu pengujian uji T. Yang mana jika nilai signifikan itu kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikan itu tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T. Dan jika nilai signifikan itu besar dari 0,05, itu berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, kita lihat di tabel koefisien yang bagian signifikannya itu kan diketahui nih X1-nya yaitu iklan memiliki nilai signifikan 0,026, yang mana ini kan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan iklan atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat beli atau variabel Y. Lalu kita lihat X2-nya yaitu harga memiliki nilai signifikan 0,964, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Maka harga atau variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau minat beli. Nah, X3-nya kita lihat di tabel itu kualitas produk, yang mana nilai signifikannya 0,236. Ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan kualitas produk atau variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli atau variabel Y. Nah, di tabel kita lihat juga lagi X4-nya yaitu promosi. Nah, diketahui kalau nilai signifikannya itu tuh 0,945, yang mana ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga promosi atau X4 itu tuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli atau variabel Y. Dan yang terakhir ini X5 yaitu brand awareness atau itu memiliki nilai signifikannya 0,058, yang mana ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga variabel brand awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Nah, berdasarkan hasil uji T tadi itu, kita bisa simpulkan bahwa iklan atau X1 berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli atau variabel Y. Sedangkan harga X2, kualitas produk X3, promosi itu X4, dan brand awareness itu X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli atau variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis persamaan regresi berganda. Nah, ini nih untuk mengetahui hubungan dan arah pengaruh antara Y dengan beberapa X. Nah, kita lihat di tabel koefisien lagi itu pada kolom B. Itu kan ada tuh konstantanya diketahui minus 0,819, X1-nya 0,575, X2-nya 0,015, X3-nya minus 0,974, X4-nya 0,056, dan X5-nya 1,379. Nah, dari tabel ini maka diperoleh persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan minus 0,819 ditambah 0,575 X1 ditambah 0,015 X2 dikurang 0,974 X3 ditambah 0,056 X4 dan ditambah 1,379 X5. Nah, dari tabel
Diketahui nilai konstanta yang diperoleh sebesar minus 0,819. Maka dapat disimpulkan, jika seluruh variabel independen, yaitu iklan, harga, kualitas produk, promosi, dan juga brand awareness, dianggap bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya, yaitu minat beli, bernilai minus 0,819. Nah, konstanta negatif ini menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen tersebut, minat beli cenderung berada pada tingkat yang rendah. Nah, selanjutnya kita lihat nilai koefisien tiap-tiap variabel yang ada di kolom B tadi juga. Yang mana X1-nya itu iklan, itu memiliki koefisien regresinya itu bernilai 0,575, yang mana ini kan positif. Berarti setiap peningkatan iklan atau X1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat beli atau variabel Y sebesar 0,575 satuan. Nah, lalu kita lihat lagi X2-nya, yaitu harga, memiliki nilai koefisien regresinya 0,015, yang mana ini juga positif. Berarti setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat beli sebesar 0,015 satuan. Lalu di tabel kita lihat lagi X3-nya, yaitu kan kualitas produk. Nah, ini nih dia minus 0,974, yang mana kan koefisien regresinya ini bernilai negatif. Jadi setiap peningkatan kualitas produk atau X3 sebesar 1 satuan justru akan menurunkan minat beli sebesar 0,974 satuan. Nah, terus selanjutnya itu X4, yaitu promosi, itu bernilai 0,056, yang mana ini bernilai positif. Jadi setiap peningkatan promosi sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat beli sebesar 0,056 satuan. Nah, yang terakhir ini X5-nya, yaitu brand awareness, itu juga bernilai positif sebesar 1,379. Nah, jadi setiap peningkatan brand awareness sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat beli sebesar 1,379 satuan. Nah, dari hasil itu bisa kita tarik kesimpulan kalau nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel iklan atau X1, harga X2, promosi X4, dan brand awareness X5 memiliki arah hubungan positif terhadap minat beli, yang berarti peningkatan variabel-variabel tersebut cenderung meningkatkan minat beli atau variabel Y. Sementara kualitas produk, yaitu X3, memiliki hubungan negatif, yang berarti peningkatannya justru diikuti penurunan minat beli. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.